Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu materinya adalah zat aditif dalam bahan makanan. Pernah lihat ada kunyit, daun suji, daun pandan, ada nasi kuning, ada es, ada kue. Nah, mereka dapat zat warnanya atau perasanya atau diawetkannya atau pemanisnya bagaimana sih? Nah, kita akan belajar di materi ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada fungsi makanan dulu. Fungsi makanan itu untuk apa sih? Untuk memperoleh energi, untuk pertumbuhan, menggantikan sel-sel yang rusak, penunjang dan pengatur proses dalam tubuh. Nah, zat aditif dari kata add, bahasa Inggrisnya ditambahkan. Jadi, zat aditif adalah zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Contoh, kita lagi masak nih, kita ada yang nambahin gula, atau kita tambahkan penyedap rasa, kita tambahkan pewarna, kita tambahkan essence, pemberi aroma. Nah, itu kita sengaja ataupun tidak sengaja kita harus masak dengan bau pandan biar ada wangi, berarti kita tambahkan. Nah, penyedap rasa biasanya kita sengaja ditambahkan untuk rasanya lebih enak. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Fungsinya apa sih untuk zat aditif itu? Memperbaiki tampilan. Misalnya kalau nasi biasa nih, kalau nggak dikasih warna kuning kan kayaknya kurang cocok. Nah, kita tambahkan ada penampilan. Menambahkan cita rasa. Tidak bisa dipungkiri, zat aditif itu bisa menambah cita rasa menjadi lebih enak ya. Memperkaya kandungan gizi, ya bisa, gizinya bisa bertambah. Mengawetkan, ya benar, kalian pernah lihat asinan kalau kalian habis jalan-jalan, study tour, mampir di toko-toko untuk oleh-oleh banyak ada asinan. Nah, itu diawetkan dengan cara diasamkan. Nah, ini contohnya diawetkan. Nah, tetapi pengelompokan zat aditif itu ada yang alami, ada yang sintetik. Alami itu berasal dari sumber alam, sintetik itu berasal dari bahan-bahan kimia, yaitu buatan pabrik ya. Nih, pengelompokan zat-zatnya ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma, pengental, pengemulsi. Kita akan bahas yang pertama adalah pewarna. Zat pewarna itu tujuannya untuk terlihat menarik, menggugah selera makan. Lihat, warnanya lebih menarik kan? Karena ada zat warnanya. Tapi pewarna itu ada yang alami dan juga ada yang sintetik. Kita bahas satu-satu. Yang pewarna alami, kita contohnya warna kuning dari kunyit, hijau dari daun suji, coklat dari buah coklat, merah coklat dari daun jati. Daun jati biasanya kalau kita masak gudeg atau kalian mampir ke Jogja makan gudeg warnanya coklat, merah coklat itu dari daun jati. Ada kuning merah dari wortel, ada hijau dari bayam juga bisa. Kelebihannya aman dikonsumsi, aromanya enak dan khas lain warnanya. Kekurangannya pilihan warnanya hanya terbatas dan warnanya tidak tajam. Ya, agak pudar gitu ya. Nah, pewarna sintetis nih yang lebih sering kita pakai atau yang tertentu yang dipakai. Ada tartazin warnanya kuning, ada amaran warnanya merah, sunset yellow, orange, brilliant blue, FCF atau warnanya biru. Biasanya pewarna sintetis itu udah dalam bentuk botolan kecil-kecil ya yang dijual di toko kue biasanya. Kayak ini nih masak kue ini warna hijau, biasanya ditetesin yang warna hijau tuh. Nah, tapi harus yang alami ya. Kelebihannya pilihan warnanya banyak dan praktis. Kita tinggal netesin saja begitu. Kekurangannya tidak menghasilkan aroma ya, cuman warna saja. Ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Nah, yang sering banyak dijumpai ingin menghasilkan untung banyak, tapi pewarnanya nggak mau pakai pewarna makanan, tapi yang dipakai adalah pewarna tekstil untuk kain. Kok pakainya yang itu sih, Bu? Karena lebih murah dibandingin pewarna makanan. Pewarna tekstil yang dipakai untuk mewarnai makanan
harusnya untuk kain karena warnanya sangat mencolok dan tampak bagus, tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang paling dilarang, yang sudah dilarang adalah rodamin B karena menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi saluran pencernaan dan bahaya kanker hati. Ada metanyl yellow menyebabkan saluran pernapasan, iritasi pada kulit dan mata dan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih ya. Lalu ada pemanis. Pemanis juga menambah rasa manis, jelas ada yang pemanis alami dan ada pemanis buatan. Pemanis alami yang kalau kalian dari tebu, tahu tebu. Nah, biasanya untuk gula pasir ya. Lalu ada gula merah dari aren. Nah, ini berlebihan. Kalau berlebihan bisa jadi kegemukan, bahkan bisa jadi penderita diabetes. Tapi dia aman, berasal dari buah dan madu. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tapi lebih amannya pakai pemanis alami. Ada pemanis buatan untuk mengakalinya, tapi dia kurang bagus dalam tubuh karena tidak dapat dicerna, bukan sumber energi. Pilihan untuk penderita diabetes ya. Kayak misalkan penderita diabetes kan nggak boleh makan pakai gula tebu ya atau gula pasir, pakai gula jagung yang diperoleh dari produk-produk di pasaran, misalkan kayak yang diiklankan itu yang warnanya kuning, ibu nggak boleh nyebutin merek, Tropicana bintang-bintang-bintang, nah itu biasanya dipakai untuk penderita diabetes. Ada contohnya ada sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, aspartam. Manisnya puluhan kali lebih manis. Misalkan kalau gula pasirnya itu cuman 1 sendok atau 2 sendok biar manis, ini cukup hanya seujungnya saja atau sedikit saja. Tapi ini juga kalau pemakaian berlebihan merangsang tumor kandung kemih atau menyebabkan karsinogen, penyebab kanker. Nah, ini adalah contoh bahan-bahan yang bisa dipakai pemanis buatan. Ada yang namanya aspartam, dipakai di ini beberapa bentuk produk ya. Oh, ada redoxon nih untuk kesehatan. Tapi dia mengandung pemanis buatan yaitu aspartam. Bu, boleh nggak digunakan? Boleh, asal tidak berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan akan menyebabkan berbahaya. Tadi yang disebutkan tadi kanker ya. Tapi dipakai untuk tidak berlebihan sih tidak masalah. Asal jangan dipakai untuk jangka panjang ya. Lalu ada Coca-Cola nih. Nah, ada di sini ada pewarna juga udah buatan, karamel, pemanis buatan nih, natrium siklamat, natrium sakarin. Ada pengawetnya nih, natrium benzoat. Ini sudah dalam satu bentuk begini produk sudah banyak macamnya dan itu rata-rata buatan semua, pemanis buatan, pewarna buatan, pengawet pun buatan. Lalu ada sakarin ini, manisnya sangat manis sekali. Ada penyedap rasa nih, siapa yang suka makanannya pakai rasa dicampurin pakai ini, rasa ayam, rasa sapi, atau yang ini nih, yang rasanya katanya rasa umami, nah katanya pakai ini. Ini mengandung semua namanya penyedap rasa MSG, monosodium glutamat. Dia akan menghasilkan rasa lebih gurih atau lebih enak ya. Biasanya terdapat pada produk-produk, ada di produk Ciki, coba kalian baca ya. Ada MSG-nya, pasti yang rasanya gurih-gurih itu pasti dari MSG. Coba kalian belakangnya buka produk jajanan yang sering kalian beli, entah itu Ciki, mie, ataupun biskuit, pasti ada yang namanya monosodium glutamat. Dalam minuman juga jangan salah, ada juga dalam minuman monosodium glutamat. Mie jelas pasti ada karena mie itu rasanya gurih. Coba kalian baca, kalian di belakangnya komposisinya. Dia mengandung apa saja sih? Efeknya bisa merusak otak, memacu peradangan hati, memperlambat kecerdasan, membuat pikun, menyebabkan penyakit CRS. Apa itu CRS? Chinese Restoration Syndrome. Jadi dia menyebabkan pusing, mual, bahkan ada yang lebih berbahaya lagi.
Membuat pikun, suka lupa tempatnya di mana. Itu juga salah satu efek dari kebanyakan MSG. Kecerdasan, misalkan harusnya ngerti nih, dijelasin sekali jadi ngertinya harus dijelasin beberapa kali. Bisa jadi kamu kebanyakan makan mecin. Lanjut, ada pemberi aroma. Zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman. Ada yang bahan alami berasal dari buah segar dan ekstrak bahan alami, diantaranya buah nanas, buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Tapi ada juga yang buatan yang kita kenal sebagai esen. Esen itu suatu pemberi aroma yang dibuat di laboratorium ya, biasanya untuk kepentingan produksi. Kayak suatu minuman nih, dia rasanya harus ada rasa buah anggur di minuman ini, ditambahkanlah esen ini. Warnanya biar lebih menarik, dikasihlah pewarna buatan. Nah, itu contohnya ya. Esen, ada milk aprot, aroma apel, aroma nanas, dan metil antranilat, aroma buah anggur. Contohnya ini esen-esennya ya. Nah, tinggal dimasukkan. Ini ada yang julid, ada yang dioplos. Ini contoh minumannya. Coba kalian iseng-iseng nih. Kenapa sih minuman ini yang rasanya anggur, jeruk, harganya murah, cuma 1.000? Coba kalian baca komposisinya. Dia itu pewarnanya aja udah buatan. Perisa nih, rasa jeruknya, rasa anggurnya, itu pun buatan. Lalu ada pengawetnya. Pemanisnya juga buatan. Coba kalian baca. Makanya harganya murah. Tetapi efeknya kalau kebanyakan berbahaya bagi tubuh. Jadi pintar-pintarlah dalam kalian memilah dan memilih produk. Tidak dilarang, tapi hanya memilah dan tidak digunakan secara berlebihan. Lalu ada pengental. Pengental yang digunakan untuk menstabilkan atau mengentalkan makanan. Contohnya pati ya, pati itu yang bisa tepung tapioka atau pati biasa dipakai untuk mengentalkan. Ini capcay, kalau makan itu lebih kental pakai capcay. Ada gelatin, ada gum itu pada permen karet, agar-agar dan alginate itu. Ada pengemulsi, bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air. Contohnya minyak sama air nggak saling bercampur. Tapi jika ditambahkan sabun, mereka akan bercampur. Jadi sabun berperan sebagai zat pengemulsi. Zat pengemulsi makanan biasanya yang terkenal adalah lecitin. Lecitin terkandung dalam kuning telur ataupun kedelai. Lecitin banyak digunakan untuk pembuatan mayones ataupun mentega. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat yang sudah di-share. Jangan lupa untuk komen nama dan kelas yang sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.